hari kedua tentang implementasi UI, dan yang hari ketiga itu kemarin tentang Golang, dan sekarang hari keempat yaitu untuk mengimplementasi API yang udah kita buat kemarin, kita implementasi ke Android. Tapi spesialnya kita di sini bakalan membuat API itu dan juga mulai kelihatan nih programnya udah mulai jadi nih. Udah mulai ada arsitektur, udah mulai ada beberapa hal yang unik gitu dari program ini. Nanti kita bakalan lihat program apa aja yang unik. Oke. Sebelumnya kita bakalan review dulu sedikit ke belakang tentang RESTful API sedikit ya. Oke, basic konsepnya RESTful API dia jadi nanti dari Android kita bakal nge-request ke server API, dari server API dia bakal nge-request ke database gitu, sesuai dengan yang kita pelajarin kemarin. Jadi nggak ada interaksi antara device kita atau platform kita langsung direct ke database. Pertama karena itu nggak aman, yang kedua itu nggak apa istilahnya nggak instan. Kalau kita punya 4 platform, web, Android misalkan, web, aplikasi Android, dan aplikasi desktop, terus misalkan mau ada bot Telegram atau apapun itu, dia harus nembak ke satu database. Dan semuanya harus dikonfig masing-masing. Nah, itu sangat nggak efisien ya ketika kita ngebangun langsung direct ke database-nya gitu. Oke, ini basic konsepnya. Jadi kita bakal nge-request ke API yang bakal mengurus dari apa yang di-request, jadi datanya apa atau kita mau input datanya ya. Oke, di sini kita punya rute atau rute API seperti yang kita buat kemarin sama Calvin. Jadi di sini ada users satu misalkan, berarti dia user ke satu, status sukses, message, data, dan di dalam data ada ID user sama name-nya. Oke, lanjut kita ini sebenarnya sempat di workshopin 1 minggu yang lalu. Nah, tapi ini base-nya aja bakalan saya jelasin untuk base-nya, bahwa kita nanti bakalan ke depannya bakal pakai yang namanya retrofit. Oke, retrofit itu apa sih? Jadi retrofit itu HTTP client untuk mengirimkan request ke suatu API simpelnya. Nanti kita bakal mendapatkan respons berupa datanya. Jadi kira-kira begitu yang bakalan kita implementasikan gitu ya. Sebenarnya apa untuk HTTP client dependency itu ada banyak juga ya. Ada retrofit, terus juga ada yang namanya volley, ada yang namanya lagi hmm, asing HTTP client kalau nggak salah namanya ya. Untuk yang jadi ada banyak banget HTTP client request itu udah berceceran lah ya. Tinggal kita milih yang mau kita pakai yang mana. Nah, sementara ini tuh yang rekomend dan update terus itu salah satunya retrofit ya. Salah satunya yang retrofit. Ini benar-benar update banget dan kita fleksibel banget gunainnya. Dan juga ini support sama MVVM. Nanti ini kita bakalan bahas tentang MVVM juga. Oke, di sini mungkin teman-teman ngelihat ada yang namanya JSON Converter Factory. Kalau kita lihat di sini ya, teman-teman bakal lihat JSON Converter Factory. Nah, ini akan menjawab pertanyaan gimana cara baca si JSON yang ini. Jadi kan bahasa pemrograman itu kan variabel-variabel San. Gimana ini pakai JSON Converter Factory. Untuk converter ini sebenarnya ada banyak ya. Ada JSON, ada Moshi, dan ada beberapa yang lainnya lagi. Ada JSON object, terus juga ada banyak sih untuk yang ada Jackson salah satunya. Jadi kita pakai JSON ya, karena JSON salah satu yang paling cepat untuk melakukan deserialize-nya. Ya, jadi dari JSON jadi variabel-variabel itu. Nah, sedangkan karena di API kan kita bakal banyak ngambil data nih. Nah, JSON itu yang terbaik gitu untuk gitu. Jadi di sini kita ngebuat client untuk retrofitnya. Jadi kita pakai retrofit builder, kita masukin base URL dari API kita, lalu kita converternya apa, JSON converter, baru kita build. Sesimpel itu untuk kita pakai retrofit. Untuk yang lebih dalamnya lagi, sebenarnya ada yang namanya client. Itu namanya nanti kita bisa pakai HTTP client, tapi itu ibaratnya udah retrofit advance. Kita bakalan lebih next-nya lagi. Kita
karena di sini kita nggak membutuhkan itu, jadi kita nggak akan dibahas di sini gitu. Lalu kita di sini kita bakalan post API interface ya. Di sini API interface-nya dia bakal ngakses untuk yang post-nya. Lalu di sini ada add get, berarti metodenya get. Lalu endpoint-nya itu post. Jadi dari base URL yang ini yang kita lihat di sini ya, itu bakalan dilanjutin sama post. Jadi di next-nya ini ya, di sebelahnya ini slash ini ada post. Oke. Jadi kita tuh udah ngebuat base URL-nya. Untuk yang nyambunginnya kita nggak perlu manual. Jadi dari retrofit sendiri yang bakal nyambungin antara si endpoint ini ke dalam base URL-nya. Oke. Next, kita bakal bahas tentang MVVM basic concept-nya dulu ya. Jadi MVVM basic concept tuh ini lumayan banyak layernya. Jadi kita di sini kita bakalan potong-potong layernya. Di sini ada activity fragment, ya, activity fragment sebagai UI atau view-nya. Lalu di sini kita bakalan potong ada yang namanya view model. Lalu di sini ada yang namanya repository dan di sini ada yang namanya model. Jadi model, view, view model itu disingkat jadi MVVM. Jadi di sini kita punya activity atau kita punya UI view. Dia bakal memanggil view model. Dan view model ini memiliki live data. Nanti kita bakal jelasin tentang live data itu apa. Dari live data ini, nanti dia bakal mengakses ke repository. Dari repository, karena kita belum pakai ini, dia bisa ke sini dan dia bisa ke sini. Karena kita belum pakai SQLite untuk lokal, kita nanti bakal pakai retrofit tadi ya. Ini kita bakalan ke sebelah yang sini, ke sebelah kanan ya. Dia bakalan ke web service untuk nge-get datanya. Jadi dia bakalan jalan ke sini untuk ngambil datanya, terus kita ke repository ke view model, balikin datanya, dari view model dia bakalan balikin ke UI, ngupdate datanya. Oke, untuk codes-nya MVVM, kita bakalan bikin repository. Simpelnya kita bakalan bikin repository. Di sini kita punya repository, dia bakal manggil live data, dia bakal manggil interface apa yang kita butuhin, yang kita udah buat di sini, get post. Ini ada interface. Lalu interface ini kita panggil, kita bakalan panggil dan kita bakalan akses di sini. Lalu habis kita akses, kita panggil metode yang kita buat tadi, get post. Lalu kita bakal enqueue dan dia bakalan dapetin datanya. Dan on response-nya kita bakal masukin ke live data. Oke. Dari sini dia bakalan si view model ini bakal memanggil yang namanya si repository. Ini constructor ya kalau di bahasa Kotlin ini constructor yang di atas ini. Jadi simple banget, dia bakal manggil. Ketika dia manggil, dia bakalan ngakses si repository untuk get post. Lalu get post ini bakalan dalam bentuk live data ya. Oke. Lalu kita ini kita bikin view model factory-nya. Ini itu sebagai istilahnya kita ngebuat factory untuk nge-build si view model. Jadi tiap activity nggak perlu nge-build view model terus. Karena bisa aja satu view model ini misalkan post view model itu dipakai di activity 1, activity 2, activity 3. Jadi bisa bebas ya. Gitu. Lalu setelah kita ngebuat factory-nya, kita bakalan panggil, kita bakalan observe. Nah, jadi di sini bakalan saya jelasin juga tentang live data. Di sini ada observe. Lalu yang tadi sebelum-sebelumnya kita membahas tentang live data. Live data itu apa sih gitu? Live data itu adalah salah satu salah satu bentuk untuk salah satu kelas atau objek. Jadi yang berguna untuk dia ngambil data, simpelnya dia ngambil data langsung diupdate ke UI. Ketika live data ini ada perubahan data, dia bakalan diupdate ke UI-nya gitu. Jadi dari tadi kan si view model itu manggil si repository ya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi ketika dia di sini ada, nah ini live datanya. Ketika di live data ini ada perubahan data di post live data ini, dia nge-return posisi live datanya itu dia tiba-tiba ada perubahan data, itu langsung diupdate ke si view-nya dengan cara observe tadi.
Jadi di sini ada observe, dia bakalan ketika ada data baru, dia bakal ngomong sama si UI. Gue ada data baru nih yang di request, langsung dimasukin ya ke UI ya, langsung ditampilin ya. Itulah kira-kira simpelnya percakapan mereka gitu ya. Jadi supaya lebih mudah dipahamin. Complicated codes? Yes, sangat complicated codes. Terutama di kita ngelihat complicated codes-nya di bagian repository. Itu benar-benar complicated banget. Kita harus ada yang namanya callback. Jadi itu benar-benar aduh, harus nunggu callback dulu sampai selesai gitu. Dan itu benar-benar apa ya? Dia itu benar-benar ketika kita nunggu kayak gitu nggak mungkin kita mau nunggu. Jadi kalau Android itu ketika kita lagi nge-get data, kalau belum ada datanya dia nggak bakalan nampilin activity ya kalau kita taruh di on create. Dan ketika kita taruh di on create, dia ini complicated banget karena dia juga nggak ada multi threadingnya. Jadi solusinya apa untuk dari complicated codes ini? Yaitu Kotlin Coroutines ya. Simpelnya Kotlin Coroutines ini bakalan dijelasin di sini karena ada kaitannya sama retrofit. Tapi untuk yang lebih detailnya besok akan dijelaskan oleh Fandi untuk bagian Kotlin Coroutines. Jadi jangan lupa untuk datang besok yaitu materinya Kotlin Coroutines dan paging. Retrofit with coroutines. Pertama, dia dari function begini jadi suspend function. Suspend function ini apa sih? Dia tuh menunggu sampai si getting data dari sini selesai, tapi itu dijalankannya di thread lain. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah mulai belajar trading juga, multi trading. Ya, jadi udah dibagi. Coroutines itu dia thread yang kecil banget, jadi kita bisa jalanin banyak coroutines dan itu bisa bikin aplikasi kita tuh efisien dan execution time-nya tuh lebih cepat gitu. Jadi dia kayak nggak sequence menunggu satu sama lain gitu. Dia bisa 2 jalur, dia bisa dijalanin secara bersamaan tanpa memakan resource memori yang banyak. Jadi ketika kita di sini, kita pakai suspend function. Kita nggak pakai callback lagi. Ini ada call. Call ini itu untuk mendapatkan callback-nya nanti, yang enqueue tadi. Tapi kalau di Kotlin Coroutines nggak perlu. Kita nggak perlu pakai itu. Lalu kita lanjut. Repositorinya itu bener kayak yang tadi saya bilang, dia bakalan motong banget codingan dari yang sebanyak-banyak ini cuma jadi istilahnya di dalam function itu cuma 1 baris. Ini 3 baris ya, 1, 2, 3. Sama Kurawal lah. Ini berapa baris. Dan dia tuh benar-benar motong codingannya. Itu benar-benar enak banget dan kita tuh udah ya nggak ada masalah gitu kalau kayak gitu ya. Lalu nextnya live datanya. Live datanya berubah. Jadi kita di sini pakai live data dalam bentuk coroutines. Live datanya bukan live data yang begini. Kalau ini cuma return, tapi di sini kita ada dispatchers IO, berarti itu artinya input output yang bakalan emit ini untuk ngupdate datanya. Jadi kalau tadi kita sebelumnya di repository itu makainya ini post value untuk ngupdate-nya. Kalau di sini dia pakai emit. Jadi ketika ada data baru, ngomong ke UI, di emit. Di emit ke UI-nya kayak gimana. More about coroutines, jangan lupa datang besok dan kita bakalan ke aplikasi Corona kita. Oke. Kita bakalan bahas sedikit tentang aplikasi Corona kita. Simpelnya ya. Untuk aplikasi Corona kita tadi kita ngebuat API interface dulu. Nah, ini yang saya bilang kita bakalan bisa lebih advance lagi mengimplementasikan si retrofit tadi. Ini saya contohin aja. Ini ada yang namanya client, oke HTTP client. Di sini saya mau nge-set connect timeout-nya itu 15 detik loh. Read timeout-nya itu 15 detik, bisa di custom gitu. Karena dia punya default Dia punya default connect timeout-nya itu berapa dari retrofit. Tapi ini saya pengen custom. Berarti pengennya lebih advance lagi lah istilahnya ya. Saya pengen lebih jauh lagi tentang retrofitnya saya pengen custom sendiri. Pokoknya kalau 15 detik nggak connect, baru dia kasih respon apa gitu. Jadi timeout-nya itu diatur gitu. Terus read-nya ketika dia read data, ketika dia write, itu jadi semuanya diatur sama saya gitu. Ya, sesuai kemauan saya. Itu kalau kita udah main advance mulai ke klien ya. Jadi kita pakai HTTP client, lalu kita masukin ke retrofit-nya di sini. Lalu lanjutannya kita bakal buat API interface. Di sini kemarin kita punya
tampilan dari Fandi untuk COVID data ya, data COVID. Lalu data COVID ini akan dipanggil ke dalam repository. Repositorinya simple banget, kita pakai suspend function seperti yang tadi saya jelasin. Kita pakai suspend function. Get COVID data ini dipanggil sama dispatchers.io, dia dipanggil sama si view modelnya, lalu si view modelnya ini dipanggil sama si list fragment di sini ya. Dia dipanggil di sini. Nah, kita akan coba running aplikasi kita. Jadi di sini ada observe-nya ya. Ini observe-nya udah ada. Jadi ketika datanya masuk, kita akan setup semuanya. Dan di sini ada adapter yang kemarin dijelasin sama Fandi juga untuk recycler view-nya. Jadi ada adapternya. Nah, tapi ada beberapa hal yang berbeda sih yang saya rubah dari yang punya Fandi. Karena ini udah masuk datanya data ke internet ya. Jadi datanya bukan data dummy atau data palsu lagi, tapi datanya udah data real dari internet gitu. Kita akan coba running aplikasinya di ini saya. Oke, kita isi punya Corona Apps dan di sini kita punya datanya. Teman-teman tadi ngelihat sempat tampilannya kosong. Ya, sempat tampilannya itu kosong karena kenapa? Dia ada thread yang belum selesai, yaitu thread request tadi. Itu ketika dia belum selesai, dia tetap nampilin si activity tadi. Mungkin kita bisa taruh placeholder atau kita bisa tambahin loading atau ada yang namanya shimmer. Jadi kayak Instagram. Ya kayak Instagram kalau kalian buka explore itu ada placeholder warna abu-abu. Kalau fotonya belum keload, dia bakalan ngeloading dulu. Itu bisa teman-teman ngelakuin itu. Kalau kita pakai si coroutines tadi karena multi threading ya. Mungkin dulu ada yang namanya async task, tapi sampai sekarang async task itu adalah suatu hal yang paling diprotes dan paling useless kalau kata programmer karena memorinya itu tetap gede yang dipakai gitu untuk async task. Jadi async task udah ditinggalin sekarang orang udah mulai pakai RX atau Kotlin coroutines. Jadi pilihannya sekarang orang ke RX atau Kotlin coroutines. Jadi pilihan orang untuk itu dua itu sekarang. Oke, di sini kita ada ini ya, positif, ada pulih. Ini semua datanya dari internet. Di sini saya punya API-nya. Datanya sesuai, 230 penduduk positif, di sini 230, terus di sini ada yang pulihnya 431 ini 8. Terus di Kalidoni ini ada yang misalkan yang positifnya ada 20, 11 sama 5. Semuanya berasal dari internet. Jadi yang ada di sini, ada yang di API yang kita buat kemarin, itu semua ditampilkan di sini. Oke, kita bakalan coba bedah kodenya sedikit. Jadi ketika kita naruh item, itu ke dalam listnya kita ada item. Kalau di sini teman-teman lihat, adapternya itu saya nggak inisialisasi untuk masukin si variabel, masukin si listnya. Terus kayak gimana San? Untuk masukin datanya. Bahkan di sini kamu pun nggak ngeditnya. Ini file, jadi nggak ada perubahan di database-nya dan ini private. Nggak ada perubahan di atributnya ini, kamu nggak bisa rubah dan ini private, nggak bisa kamu akses. Caranya gimana? Ini ada teknologi baru dari Google, dari Android developer. Ini namanya DivuTil. Jadi untuk melakukan update item ke dalam recycler view, itu ada yang namanya DivuTil ini. DivuTil ini dia ngecek are item same, get old list size, get new list size, atau are content same. Jadi dia ngecek, dia cuma ngecek itu aja. Jadi kalau kontennya sama, itu nggak perlu dia rubah. Kalau konten misalkan konten posisi 1 itu kamu edit, konten posisi 2 misalkan ya, yang kali ini misalkan mana tadi? Sorry, ini scroller rusak. Ini misalkan Kalidoni, dia ada perubahan data 21. Jadi 21 misalkan. Pulihnya 11, ini ya 5. Terus 35 error. Dia tetap datanya. Jadi yang bakal diupdate itu cuma ini. Dia nggak ngupdate 35 error dengan data yang sama 10, 10, 0. Itu bakalan ngabisin resource. Dia bakalan banyak makan resource memorinya. Jadi ketika kita ngedevelop aplikasi Android, selain aplikasi itu fungsionalnya jalan, semua fitur-fiturnya jalan, jangan lupa.
resource dari memorinya harus kita perhatiin juga. Jadi OP-nya juga harus diperhatikan ya. Maksudnya OP-nya itu pelajarin soal thread juga, pembagian thread itu kayak gimana, alamat-alamat thread itu kayak gimana. Jadi bisa dipelajarin kayak gitu pembagian thread-nya. Nah, jadi dia dalam aplikasi Android kita dituntut untuk membangun resource yang baik dengan resource yang makan memorinya nggak banyak, nggak berat aplikasinya. Kita membutuhkan banyak hal. Contohnya salah satunya sih DiviewTil ini untuk ngupdate item di Recycler View. Sepeduli itu Google sama konsumennya karena kadang-kadang ngupdate list itu lama banget gitu. Kalau list itu lama banget untuk update-nya karena seluruhnya gitu. Ya. Karena seluruh datanya itu bakalan diupdate sama dia. Kalau kita nggak pakai DiviewTil, kalau saya nggak pakai DiviewTil, oke, ini DiviewTil ya. Ada callback-nya. Dia ada callback-nya di sini kita punya DiviewTil untuk update list yang dimana update list ini nanti dipanggil di dalam si observe ini. Jadi ketika ada perubahan data dia bakal langsung update list. Oke. Nah, di sini misalkan kita nggak pakai si DiviewTil ini. Oke. Kita nggak pakai DiviewTil ini, dia bakalan kejadiannya gimana? Kejadiannya itu bakalan si new list ini bakalan langsung kita masukin ke districts yang tadinya kosong, misalkan tadinya kosong ya. New list bakal dimasukin langsung ke district. Oke, yang pertama kali. Ketika kita nge-refresh si page itu, nge-refresh datanya, misalkan di sini ada refresh layout misalkan ya. Ini kita belum ada, tapi nanti misalkan yang di scroll ke bawah gitu dia ada refresh-nya. Ketika nanti dia di refresh, dia kayak gimana? Dia bakalan ngeganti seluruh data yang ada di Recycler View dengan data baru kalau kita nggak pakai DiviewTil. Tapi kalau kita pakai DiviewTil, dia cuma data-data yang berubah, dia bakalan cek satu persatu. Dan itu kita makainya pun simple banget. Paling ya ribetnya kita pakai ada callback-nya aja gitu. Dia ada callback-nya. Itu ya kalau untuk DiviewTil penggunaannya. Oke, di sini kita juga tadi kita udah bahas coroutines, kita udah bahas ini juga, kita udah bahas tentang view model, live data. Ya itu segitunya ya kita ngedevelop aplikasi Android sampai kita harus merhatiin desain, kita harus merhatiin desain arsitekturnya, kita harus merhatiin memory resource-nya. Dan mungkin teman-teman ada yang beberapa yang bingung. Kenapa harus pakai MVVM kalau di Android? Kenapa harus pakai kapan kita harus pakai MVP, kapan kita harus pakai MVC, kapan kita harus pakai Viper? Itu kan semua desain pattern, ya. Semua desain pattern semua punya kelebihannya masing-masing gitu, ya. Untuk penggunaan MVVM sendiri itu memang direkomendasikan untuk aplikasi Android gitu. Tapi sebelumnya kita juga make beberapa kok. Saya juga dulu sempat make MVC pernah nyoba, MVP pernah nyoba, dan yang akhirnya kita sampai sekarang ada di ada di MVVM. Bahkan MVVM ini sendiri pun udah diupdate lagi sama developer-developer. Ada lagi yang lebih efisien untuk testingnya, untuk maintainable-nya ada lagi gitu. Namanya MVVM Clean Architecture atau disingkat MVVM-I. Jadi MVVM model view model dan interactor atau use case. Jadi interactor-nya itu use case. Ada use case-nya lagi. Sekompleks itu kita belajarin itu untuk apa? Supaya karena kan biasanya kita ngebuat aplikasi Android ini tuh gede banget ya. Aplikasi itu bakalan gede, bakalan berkembang. Kalau aplikasi kecil pun kita ada fitur-fitur yang harus kita kerjain gitu. Dengan kita menerapkan si uh, MVVM atau MVP atau MVC dengan desain pattern kita terapkan di aplikasi yang kita buat itu ngebuat kita mempermudah kita juga. Itu semua untuk kita juga. Kebayang nggak? Misalkan si network repository ini, semua si API interface ini, itu di load-nya di activity atau di fragment-nya ini, di UI-nya. Kita nggak peduli soal layer-layer, karena ribet lah kita mikirnya, ribet harus buat repository, harus buat view model. Ribet kita mikirnya, kita ditaruh di sini semua aja. Ya. Kebayang nggak? Misalkan aplikasi udah panjang nih. Ini 100 line ya.
kalau kita taruh semua ini, itu bisa sampai nambah beberapa line gitu. Dan kita juga harus nyari fungsinya masing-masing atau prosedurnya. Kita harus nyari metodenya masing-masing gitu. Karena kita pisahin pakai metode aja lah, nggak usah pakai kelas-kelas ribet gitu. Ketika aplikasi itu udah pengembangannya udah luas banget, ketika aplikasi itu udah banyak banget dan ada beberapa fitur yang kita mau masukin, itu kita bakalan capek sendiri baca codingannya. Mungkin kalau kita ngembangin aplikasi 2 jam, mungkin 1,5 jam atau 30 menit itu bisa cuma buat bacanya lagi karena kita udah lama banget nggak ngakses codingan kita. Itu bisa kejadian dan pernah kejadian di saya ketika saya ngembangin aplikasi itu ribet banget sampai akhirnya saya nggak bisa baca lagi codingan saya. Padahal itu kita yang nulis karena udah lama dan pengembangannya udah mulai banyak, jarang pengembangannya tapi sekali datang fiturnya itu banyak. Itu nyulitin saya banget. Nah, akhirnya kita ada yang namanya design pattern ini. Gitu. Kenapa kita harus pakai MVVM, MVP dan MVC, dan untuk pembagian-pembagiannya mungkin lebih detailnya kenapa kita harus pakai satu persatu ya teman-teman bisa baca-baca lagi karena ada beberapa hal yang saya belum baca, contohnya Viper itu baru sekedar tahu aja. Jadi itu lumayan complicated juga. Ada lagi yang namanya MVI, Model View Intent, itu ada lagi. Jadi design pattern tuh bakal banyak banget gitu. Ya, gitu kira-kira untuk yang si ini ya. Nah, balik lagi kita bakal bahas aplikasi kita. Di sini masih ada kekurangan. Apa kurangnya? Walaupun tadi kita ngomong, wih mantep nih, udah coroutines, udah keren. Pas dia gini tetap nampilin data, terus datanya nampil sendiri gitu. Maksudnya nggak si activity-nya muncul dulu, datanya nyusul belakangan. Kalau misalnya kita nggak pakai coroutines, datanya activity nggak bakal muncul sampai si datanya complete ke load, ya kan? Itu udah keren banget nih, ya. Tapi kita bakalan coba pindah fragment. Jadi ini ada 2 fragment ya, berbeda ya. Kita pindah. 1. Cepet ya. Coba kita pindah ke satunya lagi. Kerasa nggak? Mungkin kalau orang yang biasa aja mungkin nggak kerasa ya. Tapi kalau saya sebagai Android developer, mungkin teman-teman bisa juga pakai yang namanya ini profiler ya. Jadi profiler ini untuk kita tahu berapa time-nya gitu. Jadi ketika kita ngeklik informasi ini cepat banget dan kita ngeklik daftar ada delay-nya bentar. Itu mungkin nggak kerasa gitu di kita. Oke, saya coba ya. Semoga benar nih spekulasinya. Oke. Dia makan waktunya, sorry ya. Kita bakalan ini dulu. Lalu kita pindah ke sini. Oke. Kita bakalan stop capture ya. Yes. Oke. Tadi kita pindah ya. Pindah dan dia di sini udah istilahnya dia udah ngakses ya. Udah ngakses si kita pindah fragment. Di sini ada time memorinya ketika kita pindah fragment tadi. Ini sekecil ini gitu. Waktunya itu segini ya. Dan ini sepanjang ini gitu. Ini sepanjang ini dan dia lebih banyak eventnya itu lebih banyak duration itu ya, ada duration. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada durationnya yang 159,53 dan di sini 81 gitu. Kenapa bisa kejadian kayak gitu? Kenapa? Itu karena datanya banyak. Ada data yang mau di-bind. Istilahnya di-bind itu diapain? Ditampilkan. Data tadi memang di-load sama coroutines. Tapi yang nge-bind-nya, yang naruh ke dalam UI, yang nampilinnya setelah di-load coroutines, yang nampilinnya itu dari UI thread. Ya, dari UI thread, dari main thread-nya. Bayangin nggak kalau datanya baru segini ya. Ini datanya baru segini ya, baru data kecamatan. Kalau misalkan aplikasi kita COVID-nya itu COVID tingkat dunia deh. Bayangin ada berapa, ada COVID dunia,
dia ada per RT lagi ya. Istilahnya walaupun ya Amerika itu udah sampai sampai misalkan di street nomor ini, jumlah COVID-nya segini. Kalau kita mau sampai detail gitu, datanya bakalan bisa-bisa jutaan di seluruh dunia ini. Bisa-bisa jutaan lain. Bayangin nggak kalau semua itu di-load sekali? Sekali di-load dan mereka tuh semuanya langsung ke load 1 juta. Itu bakalan berapa lama kita, misalnya kita pindah ke sini, terus kita klik sini. Berapa lama datanya? Ya, karena ini datanya masih dikit. Jadi, untuk solusi itu, kita sama kayak di web. Ada yang namanya pagination. Ya, pagination itu kita bakalan bagi data-datanya jadi page-page. Jadi beberapa page. Misalkan satu page itu cuma ada 10 data. Terus kita request yang kedua di page 2-nya ada 10 data lagi. Ketiga, ya udah terus gitu. Selama kita mau ngeliat datanya gitu. Mau ngeliat data itu. Ya, pagination itu solusi untuk data yang besar. Ya, apalagi untuk request gitu. Data yang besar. Dan juga kalau kita nggak pakai si datanya itu udah banyak banget, itu bisa tadi retrofit kita bisa time out. Kalau udah kelamaan bisa time out dia, gitu. Ya, kalau udah kelamaan dia bisa time out juga kalau datanya banyak banget. Nah, itulah kita harus menggunakan pagination. Nah, terus kayak gimana cara pakai pagination di di Android gitu? Ada library yang namanya paging yang bakalan saya jelasin besok bersamaan dengan coroutines gitu. Jadi agak relate juga materinya tentang paging dan coroutines karena kita harus memperdalam coroutines juga untuk bahas tentang paging gitu ya. Dan juga di sini udah pakai data stream, dia udah pakai flow. Jadi dia udah pakai data stream. Itu udah lebih lebih advance lagi gitu materinya. Jadi jangan lupa untuk datang besok itu materi tentang paging dan coroutines. Jadi besok kita bakalan rubah dari data yang banyak gini, kita bakalan bagi-bagi jadi ini kalau nggak salah API-nya udah pagination ya. Oke, ini nanti bakalan diedit dulu sama si Calvin API-nya. Ini kayaknya metodenya ada yang salah nih. Ya. Jadi ini datanya semuanya. Jadi nanti API-nya juga harus pagination supaya library paging tadi kepake gitu. Karena dia bakal ngakses datanya per page. Kenapa? Dan juga itu dengan pagination tuh kita bakalan hemat bandwidth. Kalau kita mau ngeloadnya sampai page 10 aja ya udah berarti 10 misalkan satu page itu isinya 10, kita mau ngeload sampai page 10 berarti 10 kali 10 cuma 100 data. Ya. Bayangin nggak kalau kita cuma mau ngelihat 5 data tapi kalau kita mau ngelihat 5 data pertama tapi ngeloadnya sampai 2 juta gitu. 2 juta data kita load semua. Kan nggak make sense juga bandwidth-nya gitu. Nggak ngotak juga pasti bandwidth-nya bakalan habis gitu, kuota kita bakalan cepet habis gitu. Dan juga lama gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti besok kita bakalan pelajarin tentang paging di implementasi paging, lalu adapternya itu recycler view-nya itu nanti kayak gimana bentuknya gitu untuk besok. Ya mungkin segitu dari saya untuk materi tentang Kotlin, Android Kotlin dengan menggunakan MVVM, retrofit, dan sedikit tentang coroutines. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, terima kasih Ihsan. Teman-teman ada yang ingin bertanya atau pengen dijelasin lagi atau masih bingung apaan tuh coroutine atau Android itu apa? Boleh silakan ditanya atau di mana tuh connect API-nya? Kan kemarin kita buat API. Terus nembaknya di mana? Nah, itu mungkin bisa ditanyakan. Atau dari Ihsan bisa dilihatin nggak San? Di mana San? Dari API kemarin yang ada linknya, terus dia bisa connect gara-gara di mana sih? Apakah Oke. itu tiba-tiba gitu atau gimana tuh? Oke. Jadi ini API-nya ya. Ini API repositorinya yang udah kemarin kita mungkin udah bisa ngakses teman-teman untuk repositorinya. Terus juga URL-nya pun udah bisa diakses gitu di ada HTTP-nya di sini. Jadi si base URL ini kita masukin ya. Base URL, makanya kita pisah sih base URL sama example. Example itu udah ada endpoint di belakangnya. Endpoint itu kayak sub bagiannya, sub bagian dari API siapa sih yang mau kita akses? Oh, COVID gitu. Subnya bagiannya endpoint itu endpoint COVID. Jadi base URL-nya kita udah ada di sini. Ya, kita ada base URL-nya.
nanti base URL ini kita masukin di bagian di sini, sorry. Ini. Oke, di ini kita ada ini di bagian API client tadi yang saya bilang, kita masukin di base URL. Base URL ya dimasukin di base URL. Terus endpoint ya dimasukin ke dalam si ini. Ya. Hati-hati, slash belakang tuh ngaruh ya. Slash belakang ini pun ngaruh. Ya, karena dokumentasi API-nya ngasih tahu gitu, ikutin. Kalau misalkan kita hilangin slash-nya aja, itu bisa berpengaruh banget. Jadi kalau kita slash. Oke, sambil ini ya, sorry. Untuk yang mau nanya, silakan drop pertanyaannya, nggak apa-apa di chat sambil nunggu yang nanya, ini bakalan saya jelasin itu untuk next-nya. Jadi kalau ada yang mau nanya, langsung drop aja pertanyaannya di chatnya. Oke, jadi kita lanjut lagi tadi. API interface-nya ini kita taruh endpoint-nya ya tadi, sub-nya tadi. Terus kayak gimana cara supaya mereka connect? Itu istilahnya, supaya mereka connect. Supaya mereka connect di network repository, karena yang manggil client ini repository, yang bakal manggil ke server repository, kita panggil get client.create. Create ini metode dari si Retrofit API interface. Jadi dia bakalan ngebuat API interface ini supaya bisa endpoint-endpointnya tadi, sub-subnya tadi itu bisa diakses sama si client. Jadi nyambunginnya di mana? Kalau pertanyaan nyambunginnya di mana? Nyambunginnya di repository. Ya. Nyambunginnya di repository sini. Gitu cara nyambunginnya ya. Untuk nyambungin antara base URL tadi dengan endpoint yang udah kita buat. Oke, ya mungkin segitu. Tunggu, mungkin ada yang nanya di sini. Ada yang nanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Atau bisa dicontohin nggak misalnya API yang lain tuh kalau emang dari awal banget buatnya gimana ya? Ini kan udah ada nih. Kalau emang dari Androidnya awal banget cuman kita mau nampilin aja nge-get datanya itu seperti apa ya? Sorry, yang kayak gimana maksudnya? Contoh tuh, ini kan udah ada tuh COVID. Misalnya kita dapat sebuah API. Terus apa yang harus kita lakukan nih? Kita udah dikasih nih link API seperti ini. Apa nih yang harus dilakuin pertama kali nih? Ini misalkan API PMD ini. Oke, misalkan kita punya API ini ya. Kita punya API ini kita punya API movie untuk film-film. Jadi kita di sini pertama kali kita pasti ngeliat API dulu, baru kita ngeliat Android-nya kayak gimana. Karena kita di situ bakalan kebayang bentuk datanya itu kayak gimana, apa yang bakalan kita tulis di codingannya, karena kita bakalan bingung kalau kita nggak tahu bentukan API-nya kayak gimana. Kita nggak bisa ngawang. Bahkan dari codingan yang Fandi kemarin itu banyak banget yang saya edit. Banyak banget yang saya edit dari nama variabel, dari apa yang kita akses. Itu banyak banget yang saya edit ya. Jadi di sini ketika API ada, kita sebagai Android developer itu pasti ngelihat si API ini. Oh, bentuknya kayak gini. Oh, di dalam bentuknya itu kayak gini. Ada page, ada total result, ada total page. Terus di dalamnya ada results. Yang results ini notabene dia adalah array. Ya, array object. Jadi dia di sini array dan kita bakalan ngakses dia gitu. Karena datanya di sini. Kalau yang ini kan cuma informasi aja ya, page. Yang ini informasi dan ini datanya gitu. Ya. Nah, kita itu sama yang kayak COVID ini. Kita harus bikin kelas-kelasnya dulu. Kita bagi-bagi. Karena kita pakai JSON tadi. Ya, oke, sorry tadi lupa dijelasin juga modelnya. Bentuk modelnya kayak gini. Jadi distriknya itu. Tujuan data kita apa? Ini ya. Buat seluruh model tentang ini. Distriknya. Ya, tentang kecamatannya itu. Tentang kecamatannya distriknya. Kita sesuaiin. Ada yang namanya ID. Ada yang namanya nama kecamatannya. Di sini saya kasih name. Terus di sini ada jumlah penduduk positifnya, di sini ada positif. Lalu jumlah penduduk pulih, ini recover. Dan di sini ada yang jumlah penduduk wafat atau meninggal. Di sini death. Dan di sini saya ada yang namanya serialized name. Nah, ini JSON-nya. JSON-nya di sini. Serialized name ini kita ganti nama si variabel ini jadi ini. Sebenarnya kalau kita tanpa serialized name, kita bisa kayak gini ya. Nggak masalah. Data ID-nya tetap keakses. Karena nama variabelnya sama dengan key-nya. Sama. Dia relate. Boleh kayak gitu. Ya, boleh kayak gini.
Tapi kita punya kasus di sini. Saya maunya name karena saya bahasa Inggris semua, karena nama variabel tuh direkomendasikan bahasa Inggris. Masa kecamatan, ya kan? Ya udah saya tulis name aja. Nah, tapi di key-nya kecamatan. Karena nggak bisa juga name. Name-nya name apa nih? Ya kan? Dia bingung. Kalau kita di sini bisa tahu, name-nya name district. Oh, ya udah kecamatan berarti. Ya. Tapi kalau di sini namanya kecamatan. Nggak ada di sini yang menjelaskan bahwa dia, kalau kita tulis nama di sini, API-nya ya. Misalnya API developernya nulis di sini nama. Nama apa ini? Oh, nama kecamatan. Gitu. Tapi kalau kunci name itu bisa banyak. Name itu bisa istilahnya bisa ambigu. Bisa name itu name kota atau name-nya name orang itu. Sini maunya kecamatan. Jadi kecamatan. Nah, tapi saya di sini mau diprogramnya bahasa Inggris. Gimana caranya? Ya udah kita serialized name, nama variabelnya bahasa Inggris. Si name ini bakalan berubah jadi kecamatan. Jadi data yang kecamatan tadi, bukan berubah sih, data yang kecamatan tadi itu dimasukin ke dalam name. Kira-kira gitu. Dia bakal dimasukin ke dalam name, sama jumlah penduduk positif di sini namanya positif. Kita masukin. Kita ambil variabel key yang namanya jumlah penduduk positif, dimasukin ke dalam variabel positif. Kita build ini dulu. Terus kita build lagi apa? Ada di sini ada datanya ada dua ya. Nih kalau kita ngelihat data tuh kayak gini. Cara baca data. Pertama kita lihat dulu data ini. Oke, di sini ada status message. Oke, ada status message. Di sini ada data. Data ini bisa berubah-berubah isinya apa aja. Tapi base apa ya? Base design dari API-nya, base design respon dari API-nya itu status message data. Pasti selalu kayak gitu. Maksudnya ya tergantung API developer ya bisa kayak gini gitu. Tapi polanya semua routes-nya itu bakalan kayak gitu gitu. Status message data. Ketika dia ada data, di sini ada dua objek, ada total COVID, ada COVID. Berarti kan di sini ada dua kelas. Kalau kita pikirin programnya itu ada dua kelas. Ada kelas total COVID, ada yang COVID. COVID ini isinya array, total COVID ini isinya cuma variabel-variabel biasa aja. Berarti dia objek. Berarti di sini kelas biasa, di sini kelas dijadiin array. Gitu. Sama di programnya. Tadi kita sini udah bikin distrik. Ini distriknya masih distrik satuan. Ya. Total COVID satuan ya. Ya, total COVID satuan. Dari distrik sama total COVID itu kita bakalan istilahnya di merge. Kita bakalan merge jadi satu kelas lagi namanya main COVID. Kita di sini bakal manggil total COVID dan di sini bakalan manggil list district, lihat ya, list district. Lalu main COVID ini kita bakalan panggil di mana? Saya bakalan track di sini. Nah ini di main COVID ini bakalan saya panggil di sini response. Kenapa di sini buat generic? Karena kedepannya API-nya bakalan sama terus. Jadi ini namanya generic. Teman-teman bisa baca tentang generic, Java generic itu sama aja sama Kotlin generic. Jadi teman-teman bisa baca tentang Java generic ya. Karena ini basic dari waktu itu saya belajar ini generic ini pasti data struktur, struktur data ya, mata kuliah struktur data. Jadi belajar tentang Java generic juga. Jadi di sini itu sebenarnya kita nggak define ini bentuk variabelnya apa. Jadi karena data tadi berubah-berubah terus ya, data ini isinya macam-macam. Jadi saya bentuk generic. Istilahnya nggak kaku. Kalau ini kan string terus. Sampai aplikasi ini nggak ada lagi juga ini bakalan string terus. Message juga bakalan string terus gitu. Tapi data ini tadi saya bilang, ini kemungkinan besar di API kalau saya ngakses rute yang lain atau endpoint yang lain, itu strukturnya sama, masih status message data, tapi datanya ini bisa beda. Nah, karena datanya bisa beda lah, akhirnya kita buat generic. Lalu kita panggil si response ini, karena dia yang bakal menerima responsnya, dia ngomong ke si retrofitnya, API interface-nya. Gue bakal nerima data kayak gini nih. Gue bakal nerima data dalam bentuk main COVID. Main COVID kayak gimana datanya? Oh, kayak gini. Oh ya oke. Gitu. Gue cek dulu. Beneran nggak? Sama nggak kayak gue? Oh sama nih. Sama ada total COVID. Di dalam total COVID ada apa aja? Di dalam total COVID ada penduduk positif, pulih, sama wafat. Oke, ini positif, pulih, sama wafat. Ya. Terus di dalam si COVID ada apa aja? Di dalam si COVID ada apa ya? Oh, list-list distrik. Oke. Berarti dalam COVID ada list distrik. Ya. Gitu. Gimana mereka berinteraksi satu kelas antar kelas lain. Simulasi kayak gitu ya. Simpelnya simulasinya mereka bisa ngomong. Jadi sebenarnya kalau kita mau gambarin sesuatu, mau ngegambarin suatu proses atau relasi antar kelas, itu kita bisa pakai flow chart ya, flow chart. Jadi
proses itu kayak gimana. Misalkan tadi prosesnya kita ngebuat dari distrik, kita ngebuat dari total COVID, terus kita merge dia di sini, itu kita gambarin semua. Supaya teman-teman gampang juga gitu. Tapi kalau udah sering kayak gitu, itu bakalan terbiasa kok. Nggak perlu teman-teman gambarin, itu bakalan kayak istilahnya kegambar sendiri di otak. Ya, makanya sering-sering coba, sering-sering praktek, karena ya bakalan terus berkembang gitu. Sering-sering belajar juga. Nah, ini main COVID tadi kita udah panggil di API interface, lalu udah tinggal akses. Easy access langsung kita easy access, dia bakalan diakses dan datanya bakalan bentuk kayak main COVID tadi. Datanya bakalan bentuk kayak gini. Gitu kira-kira. Ada yang tanya tadi ya? Oke. Kak, ya. Kotlin. Ini ada yang nanya. Ada yang nanya ya? Kak, Kotlin kan dynamic data type. Nah, itu kok masih dijelaskan tipe datanya apa? Oke. Di sini ini masih ada beberapa yang dijelasin ya, tunggu ya, ada beberapa yang dijelasin, sorry. Oke. Di sini ya, ini kalau yang di sini itu file string ya. Kenapa? Karena ini belum diinisialisasi secara langsung. Gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini dynamic data type di sini sorry, ntar kita cari contohnya ya. List fragment. Oke. Nih, ini dynamic. Dia langsung diinisialisasi si district adapter ini jadi si district adapter. Ini kalau saya berubah jadi misalkan jadi angka 1 bisa aja. Boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Cuma ya yang di bawahnya hancur ya karena ini tadi dianggap sebagai district adapter. Ini dynamic. Dia dynamic. Tapi kita tuh kayak punya apa ya? Ini kayak view model. View model ini dalam bentuk COVID view model. Saya bakal let init. Let init tuh berarti inisialisasinya ntar deh gitu. Let init. Nah, ketika nanti saya di sini masukin angka 1, let init. Dia bakalan error kan. Nih, ada merah. Ya, integer literal does not confirm the expected type of it view model. Kita pakai inisialisasi secara langsung atau kita pakai dynamic-nya itu ketika kita bisa tahu bahwa kita ini bakal kita define sekarang nih gitu. Tapi kalau kita mau define-nya nanti sebisanya atau itu Kotlin ngewajibin malah kita harus ngedefine dia. Ini kalau kita kayak gini dia bakalan ngawang nih apa nih tipe datanya let init var. Ini kalau saya hapus juga dia ngawang juga. Ya kan? Dia nggak tahu variabel dalam bentuk apa. Kira-kira gitu untuk jawabannya ya. Siapa? Ricky Alturino ya. Kira-kira gitu untuk jawaban kenapa dia kenapa harus masih di define lagi gitu. Karena tadi yang di sini itu kita datanya string. Oh ya, kalau yang di sini juga itu harus disesuaikan dengan API-nya ya. Jadi teman-teman juga harus baca API-nya. Ini tuh integer, ini integer, ini integer. Ini string. Ini string. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa juga bacanya API-nya ya. Ini lihat nih, ini angka 1 dalam bentuk string. Di sini angka 20 dalam bentuk integer. Ya. Kelihatan kan? Ini satu string, yang 20 integer. Ini saya ID-nya aja string, yang di sini integer. Tuh, lihat. Jadi teman-teman juga harus sesuaikan gitu sama API-nya. Oke, kira-kira gitu. Untuk jawabannya ya. Nah, pertanyaan yang kedua, Kak, saya masih bingung coroutine itu apa? Apakah dia punya banyak jenis atau gimana? Jadi coroutines itu sebenarnya thread kecil. Bahkan bukan satu thread dia. Dia tuh di dalam thread dan dia jumlahnya banyak. Dia jenisnya itu maksud jenisnya itu yang di sini saya maksud jenisnya itu ada ini nih, ada dispatchers-nya mana ya? Dispatchers mana? Sorry, tadi mana ya? Di view model kalau nggak salah ya. COVID view model. Oke. Di sini ada dispatchers.io. Di sini juga ada dispatchers.main. Di sini ada dispatchers.default. Ini yang dia beda-beda gitu. Dan di sini ada fungsi masing-masing ya. Oke, sorry. Ini ada not responding. Jadi dispatchers itu ada main, ada IO, ada default. Mereka tuh punya fungsi masing-masing. Ya. Setahu saya kalau yang main itu dia di UI thread-nya. Kalau yang I/O itu untuk interaksi datanya, maksudnya untuk input output, I/O itu singkatan dari input dan output. Jadi ketika kita mau ada data yang lewat di situ, kita bakalan pakai dispatchers.io. Tapi I/O ini kekurangannya apa? Dia nggak bisa ngebind data, nggak bisa nampilin data ke dalam UI karena bukan urusan dia, karena dia itu cuma main di background, ya.
Dia cuma main di background, dia nggak punya tanggung jawab di UI. Jadi dia nggak bisa gitu. Begitupun juga default setahu saya itu nggak bisa untuk dia itu cuma di background aja dan dia nggak bisa ke UI. Nah, untuk yang ke UI itu ada yang namanya dispatchers.main. Terus juga di coroutines itu scoop-nya ada scoop, nanti bakalan dijelasin besok itu sama Fandi, itu tentang scoop juga. Ini saya jelasin dikit aja. Scoop-nya itu banyak, ada view model scoop, ada coroutine scoop, ada global scoop. Jadi itu mereka beda-beda gitu. Tapi sama dia tuh maksudnya sama tuh, dia itu sama-sama thread gitu. Sama-sama thread. Mungkin beda alamat-alamatnya atau beda scoop-nya itu dibedain sama si program si coroutines-nya tadi, sama si library coroutines-nya tadi. Ada yang main, ada yang default, terus ada yang scope-nya tadi, ada yang view model scope, ada yang coroutine scope, ada juga yang ada lifecycle scope. Terus juga ada lagi namanya global scope. Jadi banyak gitu. Ya, itu mereka cuma ngatur scope-scope-nya aja sama ngatur jenisnya aja, tapi fungsinya satu, sama. Dia untuk multi threading gitu. Nah, di sini kalau kita lihat nih ada suspend function call nih, berarti dia bakalan disuspend. Ketika disuspend dulu, dia nunggu dia dijalanin di thread lain. Setelah dia selesai, dia bakalan di-emit di thread situ ketika dia ada perubahan. Kira-kira gitu untuk coroutines. Ya. Memang kalau dijelasin sekarang sih itu agak complicated ya. Agak banyak juga materinya tentang coroutines, itu lumayan banyak materinya, bahkan sekarang pun seiring bertambahnya, seiring berkembangnya coroutines itu udah lumayan banyak juga update-nya gitu. Ini awalnya saya nggak pakai yang kayak gini gitu. Awalnya nggak pakai yang kayak gini, awalnya pakai coroutines biasa gitu loh. Nah, tapi sekarang ada yang kayak gini, ya udah kita pakai yang kayak gini. Kayak gitu, jadi untuk coroutines tuh banyak sebenarnya materinya. Gitu kira-kira. Oke, San, ini kan udah ada codingannya tuh. Iya. Kira-kira gimana ya kalau yang teman-teman lain pengen download codingannya terus jadi bisa nyoba di rumah, bisa nyoba langsung nanti, oh bisa paham nanti. Itu di mana ya? Oke. Untuk codingannya itu di codingan yang kemarin yaitu ada di Corona Apps. Di sini Corona Apps tuh ini ya di GitHub-nya dia ada Corona Apps, nanti bakal di-share. Ini share dulu di chat ya. Jadi di Corona Apps itu teman-teman bisa lihat nih ada master ya. Master ini yang punya Fandi kemarin, codingan Fandi. Nah, di sini ada Isan MVVM Retrofit. Ya, jadi klik aja langsung ke sini, itu bakalan dapat update-nya di sini. Tapi nanti misalkan nanti di master bakalan di ini, tapi kayak dipisah aja deh. Dipisah aja kayaknya lebih enak ya. Kayak lebih dipisah gini lebih enak sih. Dipisah-pisah gini lebih enak. Jadi per materinya bisa kelihatan ya. Ini retrofit, MVVM retrofit ya, bisa teman-teman lihat. Ini untuk pertemuan yang kemarin tuh yang si Fandi ngejelasin implementasi UI, dia ada di master. Terus yang hari ini MVVM retrofit bisa diakses di branch, namanya ini branch di GitHub, namanya Isan MVVM retrofit gitu. Jadi bisa diakses di situ. Oke, berarti dari situ ya. Kalau teman-teman mau download codingannya, mau nyoba, bisa dari GitHub itu ya. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita sampai 17.15 nih. Ada lagi nggak yang bertanya atau masih bingung tentang aplikasinya, coroutines atau apapun itu? Ya mungkin ada beberapa dari sini yang berat banget nih. Ini apa sih coroutine atau apa? Ya ini hal yang menarik. Nanti ke depannya juga kalian bakalan belajar lebih lanjut lagi untuk mengetahui hal ini. Jadi kalau emang ada pertanyaan atau apa bisa ditanya, dan materinya nanti itu di-upload semuanya. Kita bakalan upload di kelas, kalian bisa buka menu kelas di akademik, terus kalian buka materi, itu terdiri semua, ada PDF-nya, ada PPT-nya, dan ada YouTube-nya juga. Jadi kalian bisa mengulangi lagi apa yang kita jelasin hari ini. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Iya, yuk tanya aja nggak apa-apa. Mumpung masih ada nih, kenapa harus pakai MVVM? Kenapa harus pakai ini? Kenapa harus ini? Nggak apa-apa. Karena banyak juga orang-orang kayak pakai MVVM tapi no reason gitu loh. Ada MVVM itu dia memakai MVVM tapi no reason, padahal
untuk case yang ini dia pakai MVP gitu. Misalkan, jadi mereka tuh ada case-case-nya. Ini barusan juga saya baca tentang why choose to MVVM gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita juga untuk proyek Android itu kayak kadang-kadang janggal gitu. Aduh, kenapa harus pakai MVVM ya? Proyeknya cuma segini gitu, simple banget. Cuma misalkan kayak gini, tapi misalkan proyeknya segede gini, mau pakai apa ya gitu. Jadi banyak yang ngawang juga gitu. Kadang-kadang proyek yang gede dia implementasinya malah MVC. Bagus sih, bagus. Cuma lebih bagusnya lagi kita pakai MVVM. Bahkan lebih bagusnya lagi pakai MVVM Client Architecture itu, MVVMI. Pakai interactor. Jadi ada use case-nya. Wah, itu lebih keren lagi itu. Itu next level of MVVM. Mungkin di lain kesempatan kita bisa belajar tentang itu. Gitu. Kan banyak tuh. Ya. Nggak ada yang nanya lagi kayaknya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bakalan tutup dulu kelas hari ini. Besok jangan lupa datang lagi di kelas terakhir, dan itu bakalan kita show banget sih. Gimana sih aplikasi yang awalnya dari desain kemarin, dari awal pertama kali kita buat sebuah desain, menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan. Ya, kedepannya kalian bisa modifikasi sendiri aplikasinya atau sesuaikan dengan desain kalian. Oke, mungkin dari kita itu aja. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kalian kalau ada pertanyaan atau apapun itu bisa ditanyakan ke kita melalui media kita di email info@classico.co.id atau di chat WA. Jadi kalian bisa tanya-tanya ke kita juga terkait hal ini pun, terkait pertanyaan materi ataupun terkait Classico sendiri. Apa sih Classico sebenarnya atau apa ya, kalian bisa bertanya. Oke, mungkin dari kita itu aja. Terima kasih atas waktunya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya semuanya. Terima Dadah. kasih.